Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang pemimpin yang mempunyai sifat kepemimpinan yang demokrasi dan otoriter. Sebelum masuk ke materinya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat melihat bagaimana hal-hal dapat ditingkatkan dan mendorong kita untuk bergerak menuju visi yang lebih baik. Zaman sekarang, kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin berdasarkan cara ia memimpin, menurut cara pandang kita mengenai dia. Dengan sendirinya, seseorang mungkin berbeda pendapat dengan orang lain mengenai gaya kepemimpinan ini. Gaya atau style of leadership ternyata merupakan ringkasan dari bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya, dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar. Berikut kami akan menjelaskan dua tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang paling sering kita temukan atau yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Setiap ada permasalahan, selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Kepemimpinan demokratis juga menghargai potensi setiap individu dan mendengarkan nasihat ataupun sugesti dari bawahannya. Contoh pemimpin yang menggunakan gaya ini adalah B.J. Habibie, John F. Kennedy, dan Mahatma Gandhi. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini adalah yang pertama, ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan. Yang kedua, memberi rasa penghargaan yang cukup kepada karyawan karena adanya diskusi sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, peluang untuk berkreativitas yang lebih besar. Yang keempat, memberikan rasa aman dan percaya diri kepada karyawan. Dan yang kelima, lahirnya semangat karena didukung motivasi yang besar. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan dalam gaya kepemimpinan ini, yaitu yang pertama, proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama. Yang kedua, dapat memicu konflik jika anggota memiliki ego yang tinggi. Dan yang ketiga, sulit untuk menemukan kata setuju. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter. Apakah teman-teman sekalian mengenal Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Kim Jong-un? Mereka adalah contoh dari tokoh yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter. Terus, apa sebenarnya kepemimpinan dengan tipe atau gaya otoriter itu? Mari kita bahas. Gaya kepemimpinan otoriter adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan semata-mata diputuskan oleh pimpinan. Kepemimpinan ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak dan harus dipenuhi. Kelebihan dari tipe atau gaya kepemimpinan ini adalah yang pertama, dapat mengambil keputusan dengan cepat karena sifatnya satu arah saja. Yang kedua, memiliki sifat tegas dan tidak segan menegur karyawan jika melakukan kesalahan yang terjadi. Yang ketiga, lebih mudah melakukan pengawasan dalam lingkup lapangan kerja. Yang keempat, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas secara spesifik. Yang kelima, menghasilkan hasil yang konsisten. Dan yang keenam, adanya rantai komando yang jelas. Selain kelebihan tadi, terdapat juga kekurangan dalam tipe atau gaya kepemimpinan ini. Yang pertama, menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin. Yang kedua, besarnya peluang untuk terjadi keluhan, pengunduran diri karena rasa tidak nyaman. Yang ketiga, adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan karyawannya. Yang keempat, minimnya kreativitas yang terbatas dari karyawan. Yang kelima, dominasi yang berlebihan membuat munculnya tim oposisi. Dan yang keenam, disiplin yang terjadi bisa saja karena adanya rasa ketakutan. Sekian hasil dari materi kami, semoga dapat menambah
pengetahuan beserta wawasan dari teman-teman sekalian. Terima kasih.